Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Kunci Channel. Dan kali ini kami hadir dengan tampilan yang berbeda karena kami memiliki program baru yaitu Podcast Ekstraksi, Podcast Ekstrak Inspirasi. Dan berikut adalah profil narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Kak Said Fatkol Bani. Beliau lahir di Surakarta 27 Maret 1993. Riwayat pendidikan dari Kak Bani, beliau menyelesaikan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 1 Karanganyar dan melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengambil program S1 keperawatan dan menyelesaikannya di tahun 2015. Kemudian Kak Bani melanjutkan program Profesi Nurse pada tahun 2015 hingga 2016. Adapun pengalaman kerja dari Kak Bani, beliau pernah bekerja sebagai guru SMKL Keahlian Keperawatan Surakarta, perawat RSUD Kabupaten Karanganyar, Master of Ceremony, dan moderator kesehatan. Pengalaman organisasi dari Kak Bani, beliau pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Kesehatan pada tahun 2013, tim Kode Blue RSUD Kabupaten Karanganyar, dan saat ini beliau sebagai tim COVID-19 RSUD Kabupaten Karanganyar. Berbagai pengalaman dari Kak Bani berkaitan dengan dunia public speaking, karena beliau merupakan praktisi public speaking. Khususnya, beliau adalah praktisi sebagai moderator kesehatan di berbagai event-event, baik itu seminar, webinar, dan lain sebagainya. Dan hari ini, beliau akan hadir di podcast Ekstraksi untuk berbagi bersama kita di hari ini. Stay tune on Kata Kunci Channel. Oke teman-teman semua, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, profil dari narasumber kita saat ini, beliau sudah hadir di studio virtual podcast Ekstraksi, Ekstrak Inspirasi. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Bani, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat pastinya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bani sudah bersedia ya memenuhi undangan dari Kata Kunci Channel untuk menyampaikan beberapa sharing-sharing lah istilahnya ya. Sharing-sharing beberapa pengalamannya terkait dunia public speaking. Oke, gimana Kak Bani? Sebelum kita masuk ke tema, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Kak Bani sekarang kesibukannya apa saja nih, kalau boleh tahu? Oke, terima kasih kepada Kak Fahmi atau Bapak Fahmi untuk telah memberikan kesempatan. Kesibukan saya hari ini, saat ini sebagai perawat salah satu rumah sakit pemerintah. Selain itu juga aktivitas di dunia event, di mana ya sering kita dan teman-teman ngajakin atau ngadain kegiatan seminar, webinar ataupun pelatihan. Pastinya ruang lingkupnya masih kesehatan. Tapi tak jarang juga di luar kesehatan pula kita kadang ikut berpartisipasi gitu. Itu pastinya masih dalam ranah public speaking. Oke, baik. Berarti bisa saya katakan Kak Bani ini juga seorang praktisi ya di bidang public speaking gitu ya. Oke. Gini Kak Bani gitu ya. Jadi untuk informasi juga ke teman-teman semua ya, sebenarnya Kak Bani ini salah satu sahabat saya gitu ya. Kita kenal itu di S1. Kami beda program studi tapi kita tinggal di satu tempat yang sama ya, di pesantren mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur ya, UMS Solo. Oke, jadi beliau ini salah satu orang yang pertama kali saya temui pada saat itu ya, kalau nggak salah di depan musola pada saat itu. Benar ya Kak Bani ya? Betul. Oke, baik. Oke Kak Bani, kita mulai masuk ke tema nih, ngobrol-ngobrol tentang public speaking gitu ya. Jadi ada beberapa yang ingin kita cari tahu gitu ya, siapa tahu menginspirasi teman-teman semua sebagai pendengar dari Kata Kunci Channel ini gitu. Coba boleh nggak sih Kak Bani ini ceritakan gitu ya, pengalaman Kak Bani ya awal mula mengenal dunia public speaking ini seperti apa? Untuk mengenal dunia public speaking ini sebenarnya hal yang mengalir saja gitu, tanpa ada rasa terencana di awalnya. Karena terlalu dekatnya saya dulu waktu jadi mahasiswa itu sering berorganisasi. Dari awal semester 1 saya sudah ngejar-ngejar untuk ikut banyak organisasi di kampus,
baik tingkat fakultas maupun universitas. Dan alhamdulillah di semester 1 itu saya sudah mengikuti 6 organisasi, tapi jadi peserta semua, belum jadi pengurus. Tapi pada akhirnya ketika naik semester dan semester mulai terkikis jadi 2 atau bukan 1 organisasi yang masih saya pertahankan seperti itu. Dan adapun dunia public speaking itu ya karena ini dulu saya pengen gimana kelihatannya orang ketika di depan itu bagus banget. Ketika saya jadi mahasiswa baru, melihat senior itu yang ngisi materi, ngisi motivasi dan ngisi kegiatan yang lainnya itu ketika dia berbicara di depan, ketika dia ngomong di depan, ketika dia memberikan suatu hal di khalayak umum itu kelihatannya keren sekali. Dan dari situ motivasi saya untuk aku bisa nggak sih seperti itu. Itu sih awal mulanya. Dan akhirnya berujung ke dunia ini di kampus kan sering di kuliah ada kegiatan makalah-makalah. Jujur saya waktu kegiatan makalah itu nggak pernah ngerjain, ya apalagi kejar kelompok itu nggak pernah ikut kelompok karena bagian saya itu masih jadi moderator. Karena teman-teman saya itu nggak mau jadi moderator, ya udah ini nanti presentasi atau jadi moderator, tapi saya sebagai moderator. Kan ada sih dalam kuliah tuh mata kuliah itu kan ada beberapa kelompok, terus satu sesi 2 kelompok 1 moderator. Jadi balik ke satu mata kuliah itu ada 3 moderator seharusnya. Tapi tidak jarang satu kuliah itu saya moderatornya. Berarti semua kelompok saya jadi moderator. Dari situ saya menjadi kesenangan dalam kita melakukan public speaking pastinya gitu. Awalnya seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan pengalaman ya atau awal mula Kak Bani ini mengenal public speaking ini dari organisasi gitu ya. Kemudian diimprove secara otodidak gitu ya Kak Bani ya. Diimprove secara otodidak. Kemudian tadi ada pengalaman ketika kuliah juga gitu ya Kak. Ketika kuliah menjadi moderator gitu ya. Kemudian itu semakin mengasah gitu ya kemampuan dari Kak Bani. Tapi ngomong-ngomong tentang pengalaman nih Kak Bani. Tadi kan sudah dari organisasi gitu ya. Berarti organisasi ini memang benar-benar ada kontribusi gitu ya untuk meningkatkan skill public speaking dari Kak Bani gitu ya. Di mananya itu mekanismenya seperti apa itu? Kok bisa public speaking kok bisa organisasi meningkatkan kemampuan public speaking seseorang? Gimana itu kan? Kalau berdasarkan pengalaman saya, public speaking bisa meningkatkan kualitas seseorang itu adalah karena media. Organisasi itu suatu wadah atau media di mana dalam satu itu kita selalu mendapatkan kesempatan. Nah, kesempatan kita mau jadi apapun bisa. Kita menjadi seorang pemimpin bisa, kita mau menjadi seorang yang pintar keuangan juga bisa, kita mau menjadi seorang yang diktator, yang kejam juga bisa gitu. Yeah. Tapi saya dulu ngejarnya adalah bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa diterima dengan baik, pastinya memberikan suatu hiburan dengan jokes-jokes jenaka pastinya seperti itu. Gitu ya, saya pernah jadi ketua, tapi itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana saya bisa mengeksplor diri saya, bermanfaat bagi orang, dan pastinya tidak lepas dari ketika saya bisa berbicara dengan baik, benar, dan pastinya santun dan bijaksana, jangan lupa seperti itu. Jadi lebih ke medianya, karena dalam organisasi itu kan banyak sekali program kerja, kegiatan, jadwal, agenda, jurnal dalam aktivitas. Nah dari situ itu nanti meningkatkan. Terlepas dari ajaran atau didikan dari senior itu cuma sekian persen, tidak lebih dari 10%. Lebih dari itu adalah media atau kesempatan kita. Jadi buat teman-teman ketika dikasih kesempatan, dikasih peluang, dikasih waktu, dimaksimalkan dengan maksimal. Oke, berarti tadi jangan sampai terlepas dari tujuan kita berorganisasi gitu ya Kak ya. Jadi kalau memang tujuan kita mau meningkatkan kualitas diri kita, maka itu yang harus jadi bingkainya ibaratnya gitu ya Kak ya. Oke, ngomong-ngomong tadi tentang pengalaman dari Kak Bani yang bermula dari organisasi, kemudian tadi moderator di kelas gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih pengalaman Kak Bani untuk tingkat yang kemudian sekarang ini lebih tinggi nih, pengalaman public speaking di tingkat mungkin yang lebih tinggi. Misalkan di depan orang-orang penting ya, atau di forum-forum yang mungkin lebih besar nih. Nah, pengalaman yang berkesan nih dari Kak Bani ada nggak yang bisa di-share buat kita-kita? Ya, saya paling berkesan pastinya tingkat nasional. Saya pernah memoderatori salah satu anggota Dewan juga, anggota DPR RI. Dan pastinya beliau selain menjadi anggota DPR RI juga dia seorang perawat juga. Dan saya juga tidak jarang memoderatori itu para profesor-profesor dan bahkan profesor di kampus negeri, di mana beliau kerja di kampus negeri, dia kerja di kampus yang top, tetapi dapat undangan dan delalah saya juga jadi moderatornya. Itu yang pastinya saya banggakan ketika saya bisa moderator itu.
Tapi juga saya pernah ada penyesalan juga. Ada sih tawaran dari teman, ada kegiatan internasional. Saya dikasih ini ada job apa itu nanti ngampu kegiatan. Awalnya saya lihat bicaranya kok Cina-Cina semua gitu ya. Dalam takutnya kan orang-orang bukan orang Indonesia mana-mana itu. Saya lihat jadwalnya, ternyata ada 3 pembicara, kayaknya bukan orang Indonesia namanya. Gitu. Setelah saya konfirmasi sama teman saya, ini nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Indonesia, udah. Ketika dia bilang Indonesia di hotel ini, di ini, saya sudah prepare. 4 hari sebelumnya dia bilang kalau harus pakai bahasa Inggris. Dan akhirnya saya tanpa persiapan, saya yaudah saya mundur aja gitu. Takutnya apa? Takutnya nanti mengecewakan yang undang saya. Bukan berarti saya tidak bisa bahasa Inggris, karena kita lihat dulu kesepakatannya seperti apa. Jadi teman-teman dalam nanti menjadi seorang public speaker atau nanti dalam apapun dunia pekerjaan, jangan lupa untuk punya prinsip gitu ya. Jangan apapun diambil, takutnya nanti malah mencederai nama baik teman-teman sendiri. Pastinya gitu aja. Itu dulu dari saya. Oke, baik. Oke, jadi itu tadi sedikit yang berkesan ya dari Kak Bani ya. Hampir menjadi public speaker di tingkat internasional gitu ya. Tapi karena tadi kesepakatannya kurang sesuai ya dengan di awal gitu ya, maka kemudian dibatalkan gitu ya. Oke, Kak Bani, sekarang ini kan kalau kita perhatikan ya, di masa pandemi ini gitu ya, di mana sekarang belajar online gitu ya. Kemudian seminar-seminar berubah menjadi webinar gitu ya Kak. Nah, sebagian besar kemudian sekarang banyak nih tawaran kursus-kursus public speaking gitu ya. Kalau Kak Bani nih yang lahir dari otodidak tadi ya, lahir kemampuan public speakingnya dari otodidak, gimana nih menanggapi dengan adanya kursus-kursus ini? Kira-kira perlu nggak sih pemuda atau generasi milenial saat ini itu mengikuti kursus-kursus seperti itu, atau biarlah secara otodidak saja kemudian kemampuan itu tumbuh? Gimana Kak? Kalau pribadi saya, ketika kita bicara masalah prinsip pribadi, itu lebih cenderung ke tujuannya dulu aja. Jadi dalam artian kalau memang merasa public speaker itu tidak penting lah dalam tanda kutip ya, tidak penting bagi teman-teman, ya nggak apa-apa, nggak ikut dalam artian, karena kan kita lihat setiap orang mempunyai karakteristik berbeda-beda, setiap orang itu mempunyai kemajemukan pastinya. Bagaimana seorang itu pede ketika di depan, ketika orang itu bodoh amat aku mau bicara atau enggak juga ada yang enggak mau sama sekali di depan gitu. Jadi kita lihat dulu tujuannya. Kalau misalkan orangnya pemalu nih, tapi memang profesinya menuntut untuk harus di depan, kayak misalkan jadi dokter atau jadi perawat, ya memang penting. Tapi misalnya arsitek nih, tapi dia nggak usah di depan, cuma kerjanya gambar, konsultasi dan sebagainya, itu juga menurut saya sih nggak harus juga public speaking. Jadi tergantung ke tujuannya. Tapi terkait masalah lembaga-lembaga yang mengadakan atau membentuk suatu event public speaker atau pelatihan public speaking, itu sih hal yang bagus, sangat membantu bagi teman-teman yang pastinya untuk meningkatkan kredibilitas seseorang gitu ya. Karena kan seseorang itu tidak hanya yang saya IQ-nya aja atau kepintarannya saja, tapi bagaimana branding dalam diri kita itu juga harus bisa menjual gitu. Kayak misalkan pepatah Jawa bilang, ajine diri ono ing lati, ajine rogo ning busono. Jadi ketika seorang itu dihargai seorang itu karena ucapannya, dan dihargai dirinya itu karena pakaiannya gitu. Jadi sangat penting juga ketika kita bicara masalah public speaking, selain kita untuk mendukung profesi kita, mendukung aktivitas kita, juga bisa meningkatkan derajat diri kita gitu ya. Public speaking bukan hanya ketika kita bicara masalah lancarnya saja, cepatnya saja, bagusnya saja, tapi bagaimana dalam kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan, itu perlu adanya pembagian, pemikiran, supaya diterima itu bagaimana, supaya bijaksana itu seperti apa, supaya santun itu bagaimana, pastinya setelah itu bagaimana kita bisa tahu ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua, orang yang seumuran, orang yang kiranya di bawah kita usianya, nah itu perlu sekali perhatian pastinya, karena apa? Biar apa yang kita bicarakan itu bisa diterima pastinya. Gitu. Oke, baik. Berarti intinya tadi kembali ke
salah satunya ketujuan gitu ya, tujuan seseorang. Yes. Oke, jadi kalau tadi kalau misalkan tujuan seseorang itu dan juga profesinya memang mendukung gitu ya, untuk hal-hal yang memang mengharuskan dia mampu berbicara di depan umum, maka itu semakin bagus gitu ya, kita meningkatkan skill kita terkait dengan public speaking gitu ya. Tapi kalau misalkan profesinya dia di belakang layar gitu ya, sebagai operator mungkin dan sebagainya, nah mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau secara umum gitu Kak Bani, di generasi milenial kita saat ini gitu ya, secara umum nih kalau kita lagi tidak berbicara dengan masalah profesi, gimana tuh Kak Bani? Penting atau tidak sih sebenarnya public speaking ini? Penting pastinya, karena ketika kita bicara masalah anak muda kan kita tidak tahu berdepannya itu mau jadi apa, tujuannya itu mau kemana. Jadi kenapa saya bilang penting, karena ini salah satu modal yang sangat berharga sekali bagi teman-teman muda atau generasi milenial dalam nanti menjalani atau menghadapi tantangan-tantangan kedepannya seperti apa. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, kita tidak tahu cita-cita kita itu apakah terwujud atau tidak. Nah, dengan semakin banyaknya kita belajar, mengetahui dan mengerti hal-hal apa saja yang kiranya bisa kita tahu di masa depan, itu pastinya sangat mendukung sekali. Contohlah kita lihat Mata Najwa atau Mbak Nana itu sekolahnya dulu apa? Hukum kalau nggak salah. Tetapi sekarang perusahaannya apa? News anchor. Kita lihat juga dulu banyak orang-orang yang berkuliah kayak misalkan stand up comedy gitu. Ada yang cuma SMK, ada yang cuma SMA, tapi dengan keahlian dalam dia melakukan public speaking, dalam keahlian dia dalam menata kata-katanya dia, justru menjadi nilai jual yang luar biasa. Jadi kepada para milenial, kepada anak muda, untuk terus belajar apapun itu, karena ini yang dibahas adalah public speaking. Penting sekali kita bicara public speaking, penting sekali kita belajar public speaking. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kedepannya kita itu seperti apa pastinya. Gitu. Oke, berarti bisa saya sedikit tangkap salah satu gitu ya, pentingnya public speaking itu agar tadi ya, agar seseorang ya atau misalkan pemuda katakanlah itu bisa menyampaikan ya apa yang dia pahami gitu ya, sehingga tersampaikan dengan mudah ya, bagi para pendengarnya gitu ya Kak ya, secara gampang ya, artinya yang disampaikan bisa tersampaikan gitu ya. Biasanya supaya tersampaikan itu penyampaian harus terstruktur mungkin gitu ya, nanti tergantung dari lawan bicara kita dan kita sedang berbicara dalam forum apa gitu ya Kak ya. Oke, baik, berarti penting sekali nih buat generasi milenial kemudian belajar public speaking. Nah, kalau dari pengalaman Kak Bani nih, yang tadi sebagai seorang praktisi ya, kita tidak bicara teori lah. Katakanlah kalau teori mungkin, wah ada banyak nih, terstruktur gini sebagainya ya, harus belajar ini, belajar itu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Kak Bani yang secara otodidak tadi, nah itu kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya bagi seseorang itu untuk kemudian bisa meningkatkan kemampuan public speaking-nya? Apa saja Kak, kira-kira? Meningkatkan dalam hal profesi saya atau tadi? Misalnya secara umum deh, mau ngomong di depan umum. Kadang-kadang kan kalau anak-anak zaman sekarang nih, karena kita sudah biasa di media online gitu ya, akhirnya ketika benar-benar berbicara terjun di depan umum itu masih kurang percaya diri nih, misalkan canggung gitu ya, kemudian ragu-ragu atau gimana. Nah itu gimana sih Kak untuk kemudian mengantisipasi gitu masalah-masalah yang sering muncul itu? Okay. Pastinya yang pertama adalah kita harus penguasaan materi dulu. Apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita sampaikan, itu harus kita tahu dulu, harus kita kuasai dulu. Paling tidak kalau misalkan teman-teman tidak hafal atau tidak begitu fasih dalam kita seluruh materinya, tidak harus. Yang penting titik poin penting, keyword-nya itu nanti bisa kita ketahui. Terlepas nanti kita di depan, nanti kita bisa kembangkan. Yang pertama, yang kedua adalah kita mengetahui dulu audiennya kita siapa. Gitu. Artinya apa? Audionya ini fungsinya buat callback kita nanti. Artinya ketika nanti kita pengembangan, kita bisa melakukan apa itu namanya feedback atau kita melakukan kolaborasi. Nah, kalau misalkan audiennya orang-orang yang katakanlah di atas kita, misalnya profesor dan atau yang tinggi, sulit untuk diajak callback. Karena apa? Karena dia merasa siapa sih? Tapi kalau misalkan audiennya itu katakanlah
lebih mudah atau lebih kadang kutip usianya entah pendidikannya di bawah kita, itu nanti kita bisa mainkan di situ. Kita melakukan apa jok-jok yang kiranya bisa membuat mereka itu menarik di kita. Jadi dalam kita selain materi kita juga harus tahu nanti audiensnya siapa. Karena kalau misalkan di atas kita nggak mungkin lah kita melakukan jok-jok, otomatis kita harus formal, harus bagus, harus perfect. Tapi kalau di bawah kita mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang kiranya mencairkan suasana. Gitu, penguasaan materi, audiens yang pastinya adalah kepercayaan diri pastinya. Percuma juga kita tahu materinya, kita sudah tahu audiensnya, tapi kita tidak punya kepercayaan diri. Nah itu yang penting yakin bisa dan yakin bisa itu. Dan pastinya yang keempat yang penting adalah ada rencana dadakan dalam artian ketika ada hal-hal insiden. Saya pernah dalam memoderatori belum online ya sekarang. Dulu itu pernah dalam forum pembicaranya profesor. Saya sebelum ada acara itu kan ada di tempat transit gitu ya. Di tempat transit ngobrol-ngobrol delalah itu kacamata saya pecah gitu ya. Kacamata saya pecah separuh gini. Bayangkan aja sudah mau 5 menit mau tag kegiatan langsung kita pecah bagaimana gitu loh. Otomatis kan langsung nervous atau apa hal macam. Tapi bagaimana saya bisa mengimprovisasi hal itu ya? Awalnya saya pakai kacamata dulu, saya lepas dulu. Karena pecahnya separuh dan masih jadi gambar, saya juga hati-hati. Saya langsung calling panitia ketika saya pakai kacamata, pecahan saya itu kelihatan nggak dari audiens, dan panitia menjawab karena ini fasilitasnya banyak kan, ada HP, ada WA dan sebagainya, dan panitia jawab enggak. Ya, akhirnya di sesi selanjutnya saya pakai kacamata. Nah, jadi selain kita mulai kita juga harus ada persiapan ketika kejadian hal-hal insidental, gitu ya. Persiapan diri, misalnya yang nggak suka pedes, jangan makan pedes. Nggak suka apa, nanti takutnya apa ketika nanti event, nanti kalian entah ada penyakit perut atau sakit perut, kita nggak tahu. Itu dulu persiapannya harus kita laksanakan. Oke Kak, berarti saya ringkas ada 4 ya Kak. Yang pertama tadi menguasai materi, kemudian yang kedua tadi melihat audiensnya siapa gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi apa Kak? Kepercayaan diri, dan yang terakhir adalah kesiapan gitu ya. Kesiapan diri kita nih, secara mental, secara fisik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, oke Kak, tadi sudah berbicara tentang bagaimana cara meningkatkan public speaking gitu ya. Nah, kalau sekarang nih Kak Bani melihat fenomena media sosial yang semakin berkembang, kan sudah Facebook, kemudian Instagram, kemudian sekarang ada TikTok gitu ya. Kalau tadi definisi dari public speaking ini adalah kemampuan kita menyampaikan informasi ya secara terstruktur gitu ya. Nah, kira-kira untuk generasi milenial yang kemudian mereka aktif juga di TikTok, kan juga ada nih di TikTok kadang menyampaikan informasi-informasi nih gitu ya. Kemudian di Instagram juga demikian. Kira-kira masih perlu nggak sih tadi ya? Kembali lagi, masih perlu nggak kemudian teman-teman ya yang generasi milenial sudah berkecimpung tadi di dunia media sosial yang saat ini berkembang gitu ya, untuk kemudian melatih lagi kemampuannya, gimana Kak kira-kira? Atau kira-kira ada pergeseran nggak? Atau kira-kira Kak, maaf, ada pergeseran nggak sih public speaking yang dulu gitu ya? Kalau dulu kan kita benar-benar nih memang ya public speaking itu berbicara di depan umum gitu ya. Kalau sekarang apakah sudah bergeser berbicara di depan aplikasi misalkan gitu ya, di depan HP, di depan laptop seperti ini gitu ya. Gimana Kak? Kalau saya lebih cenderung dengan adanya aplikasi atau sosial media saat ini itu justru semakin menambah media. Dalam artian dulu ketika kita mau public speaking kan harus organisasi, harus ikut seminar, harus ini, tanya dan sebagainya. Dengan adanya media sosial ini justru menambah media kita untuk semakin berkreasi, untuk semakin kreatif pastinya gitu. Terkait masalah nanti bagaimana ya, yang penting tadi kita lakukan apa dulu yang positif, yang baik dalam kita melakukan komunikasi, memberikan informasi, kayak misalkan Kak Fahmi ini memberikan informasi edukasi melalui public speaking. Pertanyaannya adalah nanti kalau misalkan nanti berbeda dengan di umum bagaimana? Itu tadi yang keempat tadi, pentingnya mental itu tadi, yang paling tidak kan dengan adanya media atau sosial ini bisa mendukung atau menambah media kita untuk melatih dalam public speaking. Terkait masalah nanti ketika kita diterjunkan di luar media sosial ini, itu adalah hal yang nilai plus membantu daripada kita tidak bermedia sosial, kita nggak tahu, kita nggak paham apa yang kita laksanakan, materi yang kita lakukan, ujuk-ujuk nanti ke depan. Beda ketika kita sudah sering kita melakukan komunikasi meskipun online, kita melakukan TikTok tapi bersifat positif, bukan yang neko-neko ya. TikTok kita melakukan kata-kata motivasi dan sebagainya. Lalu kita melakukan
eh, postingan-postingan yang mendidik pastinya. Itu suatu aset yang luar biasa dalam kita melakukan public speaking, karena kita tidak tahu belajar di era sekarang itu tidak hanya murid dengan guru, masih dengan dosen, tapi semuanya. Ketika kita apa yang kita dapat media sosial itu kita terapkan atau kita luruskan dengan relnya. Rel apa? Rel pendidikan yang baik dan benar seperti apa, ilmu yang benar seperti apa, yang harusnya kita hindari seperti apa. Jadi kalau misalnya terkait masalah media itu sangat mendukung sekali dalam kita public speaking. Ketika nanti kita dihadapkan di dunia offline, itu akan ada nilai plusnya, karena kemarin sudah berlatih di online tanpa ada tekanan. Nah, nanti tekanannya juga apa? Kepercayaan diri kita, kesiapan mental kita. Paling tidak kan materi sebenarnya kita sudah berlatih di media sosial. Gitu pastinya.